Yang pertama ini metode scoring. Kalau metode scoring mungkin lebih mudah ya. Dan skornya itu diberikan antara 1 sampai 5. Apa yang diberikan skor ini? Ada 4 hal. Ada P, S, C, M. P-nya prevalence. Jadi prevalence itu adalah jumlah yang terkena masalah. Jadi sebagai contoh misalnya kalau dilihat dari 4 masalah ternyata prevalensi masalah A lebih tinggi, berarti dia dapat skor 5 ya. Jadi semakin tinggi skor itu akan menunjukkan semakin prioritas suatu masalah ya. Jadi semakin rendah jumlah kasusnya berarti dia skornya lebih rendah. Begitu juga dengan seriousness. Jadi dia kegawatan masalah atau tingginya angka kematian dan kesakitan dan juga dilihat dari trennya. Tadi kalau prevalence hanya cuma 1 angka. Tapi kalau udah seriousness itu dilihat dari beberapa data. Oh ternyata angka kematiannya tinggi karena anemia. Penyebabnya ternyata perdarahan saat melahirkan, ternyata ibunya anemia. Atau misalnya trennya ternyata meningkat sangat tajam. Nah itu berarti menunjukkan kegawat daruratan dari suatu masalah. Kemudian yang ketiga, community concern, yaitu bagaimana perhatian dan kepentingan masyarakat atau pemerintah atau instansi terkait masalah tersebut. Kalau sekarang misalnya sebagai contoh stunting itu community concern-nya sangat tinggi, bisa jadi 5 karena semua lagi membicarakan yang namanya stunting gitu ya. Jadi di suatu daerah bisa jadi itu akan jadi community concern. Dan ini kita tahu dari analisis situasi ya. Jadi kita di dalam analisis situasi itu juga sebenarnya memahami apa yang menjadi concern masyarakat terhadap satu masalah. Kemudian yang terakhir adalah manageability, yaitu bagaimana ketersediaan sumber daya terkait dengan penyelesaian masalah tersebut. Jadi kalau contohnya misalnya kan di sini ada tenaga, dana, sarana, dan metode. Sebagai contoh misalnya ada masalah anemia di daerah tersebut. Apakah adakah ketersediaan sumber daya untuk penanganan anemia? Seperti contoh misalnya, pemeriksaan anemia ada nggak? Kemudian pembagian tablet tambah darah untuk ibu hamil ada nggak? Gitu misalnya. Kemudian kadernya aktif nggak membagikan tablet tambah darahnya? Atau misalnya melalui bidannya, apakah aktif dan seterusnya. Jadi itu dianalis, itu dalam analisis situasi kita ketahui, baru nanti dalam hal ini kita berikan skor. Nah, semuanya itu kemudian diberikan skor, lalu dijumlahkan, nanti dilihat yang paling tinggi itu yang menjadi prioritas masalah. Ini sebagai contoh, Ibu lupa kelompok berapa yang terkait dengan prasekolah kalau tidak salah. Jadi masalahnya itu kalau Ibu lihat ada stunting, ada obesitas dan gizi kurang. Jadi kemudian dilakukan scoring, dia dari P-nya ternyata obesitas dan gizi kurang sama, prevalensinya sama-sama tinggi berarti 5. Kemudian seriousness-nya itu ternyata lebih serius kegawatannya pada anak SD itu obesitas gitu ya, karena dia kasusnya meningkat dan trennya meningkat, kemudian prevalensi angka kesakitan setelah anak itu misalnya. Jadi kan kita bisa melihat dampak itu dari berbagai literatur bahwa ternyata anak-anak yang di SD itu obesitas kedepannya bisa degeneratif dan seterusnya. Jadi itu bisa menjadi salah satu pilihan bahwa dia dinyatakan serius untuk segera ditangani. Kemudian dilihat community concern-nya, kemudian dilihat dari ketersediaan sumber daya di masyarakat seperti apa. Lalu diskor, kemudian dijumlahkan hasilnya bahwa yang menjadi prioritas masalah adalah obesitas pada anak SD.